Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita lanjutkan materi pembelajaran kelas 5. Kali ini kita masuk pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak buka buku tematik kalian sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru. Ayo anak-anak amati, apakah anak-anak selalu makan makanan yang sehat? Ini adalah gambar makanan sehat, terdiri dari buah-buahan, sayuran yang merupakan makanan dengan vitamin dan sumber gizi yang banyak. Coba anak-anak sebutkan contoh-contoh makanan yang sehat menurut kalian. Kemudian selain sebutkan contoh-contoh makanan yang sehat, anak-anak juga menyebutkan kriteria dari makanan sehat itu apa. Anak-anak bisa menuliskannya di buku tulis kalian. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Coba kita baca dialog berikut ini. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan cepat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Anak-anak, makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba anak-anak lihat dengan seksama iklan yang ditampilkan selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada salah satu contoh
jenis iklan dan layanan masyarakat. Ada sebuah gambar dan tulisan. Mari jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Adalah contoh iklan layanan masyarakat. Apakah anak-anak tahu? Apakah pengertian iklan itu? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata, kunci, dan gambar sesuai tujuan iklan. Sesuai tujuannya, yaitu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa, iklan itu dibuat dengan gambar yang menarik dan tulisan yang dapat menarik perhatian dari masyarakat. Sekarang anak-anak sudah tahu ya apa pengertian iklan itu. Tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran juga demi kesehatan pencernaan. Ini adalah tujuan dari iklan yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, setelah anak-anak belajar mengenai apa itu iklan, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Ada beberapa contoh dari hewan ruminansia, contohnya yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba perhatikan, ini adalah salah satu contoh gambar hewan ruminansia yaitu sapi. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama yaitu gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dengan cairan saliva, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Perhatikan anak-anak gambar organ pencernaan sapi. Yaitu rumen ditunjukkan dengan anak panah, omasum ini, abomasum, dan retikulum. Sampai sini jelas ya anak-anak. Rumen atau nama lainnya yaitu perut besar
yaitu di sini yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Yang selanjutnya yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui. Ini ada perbedaan contoh antara organ pencernaan serangga dan sapi. Untuk sapi tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Serangga, organ pencernaannya yaitu melalui mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, kemudian anus. Untuk sapi yaitu mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, kemudian omasum, abomasum, usus halus, dan untuk ikan, organ pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Katak dan reptilia, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka. 4. Pembuangan sisa pencernaan. Burung yaitu melalui mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, kloaka. Mamalia, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Itu adalah organ-organ pencernaan pada hewan dan mamalia. Sekarang anak-anak tugas di rumah, silakan anak-anak membuat gambar sebaik mungkin, kemudian yaitu gambar sapi serta organ pencernaannya. Anak-anak buat di kertas gambar, kemudian lengkapi dengan keterangan organ pencernaan sapi, kemudian bisa mungkin diberi warna yang menarik. Jadi silahkan hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan ke Pak Guru kalau sudah jadi. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Pak Guru berpesan anak-anak di rumah selalu rajin membaca buku karena buku itu adalah gudang ilmu sekaligus menambah wawasan anak-anak. Yang terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar baik kritik maupun saran di channel YouTube ini serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.